Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan live bareng Bang Fahri Hamzah. Sebentar lagi kita akan live bareng beliau. Nanti kalau untuk rekan-rekan dan sahabat dari Gelora, jika ingin bertanya silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar. Ya, silahkan dikirim di kolom komentar. Nanti untuk pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab oleh Bang FH. Dan sebagai catatan teman-teman, untuk rekaman ini, video kita kali ini nanti akan direkam di YouTube, nanti juga akan disebar juga di YouTube dan juga di Instagram TV dari Gelora Banten. Ya, kita masih tunggu Bang FH karena beliau tadi telepon agak sedikit telat. Oke, kita langsung terhubung dengan Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri. Ya, mohon maaf saya masih di jalan, ini on the way, ini mau pulang ke rumah ini. Oh siap, gak apa-apa Bang. Gak Ya. apa-apa Bang. Gimana Bang? Sehat Bang? Bisa dilanjut silakan, tapi sambil gelap-gelap gini ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang. Kalau mau Hari ini saya bisa sorot muka saya begini nih. Ini. kita ngobrol santai aja ya Bang. Kita ngobrol santai, Ya, kita ngobrol ya. ya. Baik. Buat teman-teman dari Gelora Banten, ini kita udah live bareng Bang Fahri Hamzah. Beliau adalah wakil ketua Partai Gelora Indonesia Dewan Nasional. Jadi nanti untuk teman-teman kalau ada yang mau nanya atau bisa mengenal Bang Fahri, boleh langsung di kolom komentar. Kayaknya lelah banget nih Bang Fahri. Ya, bukan lelah tapi gelap. Gelap. Bang, Ya. baru-baru ini saya lihat Abang ke Sumbawa, ke NTB. Ya, dan NTB itu merupakan salah satu sentral kopi ya. Dan di sana pula kecil Bang FH. Bisa nggak Bang Abang menceritakan bagaimana Abang dalam kehidupan di masa kecil Abang? Ya, saya lahir di Sumbawa. Sumbawa itu adalah pulau terbesar di NTB. Dan saya lahir tentu sebagai anak desa karena NTB itu termasuk daerah yang kalau kita bicara indeks pembangunan manusianya, manusia NTB itu termasuk yang di Indonesia ini termasuk yang rendah rankingnya itu. Jadi ya kita ini orang kampung lah kira-kira gitu. Karena itulah kalau teman-teman ngelihat saya pulang kampung lalu kemudian beraksi seperti anak kampung, yaitu bisa orang sana bilang itu merau itu artinya bisa membelah hutan lah ya. Saya juga bisa membelah laut, kemudian bisa bertani, berkebun, ya kan? Yaitu karena memang bukan dibuat-buat, memang saya lahir di kampung gitu dan tumbuh sebagai anak kampung. Ya, jadi kita ini bukan orang metropolis, ya, bukan orang orang Menteng gitu atau orang Kebayoran, tapi kita orang Sumbawa dan kampung sekali lah. Pokoknya jauh lebih kampung dari Banten, kira-kira gitulah.
Bisa aja nih abang nih. Di sini masih banyak sawah juga bang kita di Banten. Ya, tapi dari Banten naik mobil 1-2 jam udah sampai Jakarta. Iya Kalau dari betul. kampung saya, naik pesawat aja perlu setengah hari untuk sampai Jakarta. Ya kan? Apalagi naik mobil. Naik mobil akan Ah, naik kapal, naik ferry. Itu bisa-bisa 2 hari baru sampai kampung saya. Ya, jadi tidak mudah menjadi orang kampung seperti kami ini. Ya kan? Kalau jadi orang Banten relatif lebih gampang lah. siap, siap, siap. Bang, Ya, pasca selesai tugas dari DPR RI, abang sempat memulai sebuah bisnis kopi kemasan. ya. Bahkan ada pula eventnya hashtag ngopi bareng Fahri. Itu gimana Ya, bang kabar bisnis dan event itu? ya, kopi terus saya sedang mengembangkan industri hulu dan hilir dari kopi. Ya, kemarin saya waktu di Sumbawa saya ke dataran tinggi, ya ada dataran tinggi di Sumbawa namanya Punik. Ya, Hmm, saya pergi ke Punik dan saya eh, kemudian bertemu dengan para eh, pekebun kopi, ya, orang-orang yang sudah lama sekali berkebun kopi, dan mendiskusikan bagaimana supaya harga mereka itu baik begitu. Sebab problem di industri atau di sektor kita ini, baik nelayan, petani, pekebun tuh biasanya mereka ada dalam apa yang kita sebut sebagai piramida terbawah dari penganiayaan ekonomi ini gitu. Jadi mereka itu yang paling kecil mengambil manfaat dari ya, kegiatan bisnis. Misalnya kopi yang paling terbawah itu ya pekebunnya, ya kan. Kalau petani itu ya penanamnya. Misalnya petani gabah di NTB itu ada riset gitu ya, ya, bahwa dalam struktur industri beras yang paling miskin itu adalah petaninya gitu. Yang lama-lama itu berkembang menjadi buruh tani gitu, karena tanahnya habis dan hilang dijual gitu. Nah, sama dengan nelayan juga demikian. Kita ini semua makan ikan, dan semua ikan yang kita makan itu adalah hasil dari tangkapan nelayan kita mengarungi lautan ombak yang ganas ya. Tapi mereka itu adalah sentra-sentra kemiskinan. Nah, harus ada advokasi supaya mereka yang dianiaya dalam piramida ekonomi dan kapitalisme ekonomi sektoral ini harus dinaikin supaya mereka menjadi yang paling tidak menikmati secara wajar gitu. Jadi ya. kalau petani kopi itu harusnya mereka dari merencanakan masa depannya dan seterusnya gitu. Nah, saya lagi juga memantau itu. Selain saya mengembangkan produk-produknya, terus saya lakukan gitu. Jadi yang merek lama Kopi Revolusi jalan terus, tapi juga yang baru-baru karena saya berkolaborasi dengan banyak pihak, terus saya kembangkan gitu. Tunggu tanggal mainnya lah. Siap, siap. Untuk eventnya bang gimana tuh bang? Event ngopi bareng Fahri hashtag. Sempat rame kan di 2018 itu. Ya, sekarang kita ngopi pakai beginian-beginian. Jadi ngopi lewat Instagram, ngopi lewat Zoom, ya kan, lewat YouTube. Jadi kita ngopinya itu ngopi virtual. Jadi Virtual. ngopi seruputnya masing-masing gitu ya, tidak bareng gitu. Jadi barengnya virtual, tapi ya yang realnya itu
sediakan kopi masing-masing ya. Kayak sekarang ini kalau bisa juga, ini kan sudah jam 8, udah selesai sholat isya kan. Ya, Ya, wajib itu taruh secangkir kopi di depannya itu, jadi sambil nyeruput tuh. Ya, silakan tuh. silakan. Buat teman-teman sahabat Banten kalau mau ngopi silakan nih Bang Fahri. Kopi revolusinya Bang Fahri. Buat ini enak nih sembari kita ngobrol santai dengan Bang Fahri. Bang, ini kan udah new normal nih Bang. Ini Ya. udah new normal dan pemerintah mengumumkan atau menghimbau masyarakat supaya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Menurut logika Abang, bagaimana Abang melihat penanganan COVID-19 di Indonesia yang tampaknya belum jelas kapan nih selesainya? Belum lagi maraknya rapid test dan PCR yang harganya mahal banget, ya, jutaan mungkin. Gimana tuh Bang? Ya, Menurut kemarin logika? saya udah bikin tulisan, saya memberi contoh perjalanan saya pulang kampung kemarin kan. Jadi saya harus memilih waktu itu, kalau memilih PCR 1,7 juta. Kalau petugas PCR-nya suruh ke rumah itu menjadi 2,7 juta. PCR masa berlakunya kira-kira 1 minggu. Waduh, saya bilang nih pusing juga nih, harga mahal begitu. Sementara harga tiket kan kurang daripada itu. Iya. Lalu kemudian ternyata ada rapid test, tapi berlakunya 3 hari. Jadi problem saya dengan rapid test itu kan khawatirnya sudah periksa rapid test, saya mundur. Bener, udah rapid test cuma 600.000. Udah saya tes rapid test. Waduh, ini saya ada rapat, saya harus mundur nih 1 hari. Mundur 1 hari berarti kan masa berlakunya surat rapid test saya kan tinggal sehari kan. Waduh, gawat juga. Tapi alhamdulillah saya terbang. Nah, jadi setelah sampai Mataram, saya kan harus nyeberang pulau lagi. Itu aturannya kalau nggak nyeberang langsung, itu bisa-bisa harus di rapid test lagi tuh. Misalnya kalau saya nyeberang, saya menetap misalnya 2 hari di Mataram, baru nyeberang ke Sumbawa misalnya. Itu kartu kita itu masa berlakunya habis. Akhirnya saya langsung aja ke Sumbawa gitu. Dan gitu di sepanjang jalan diperiksa lagi ya kan. Rupanya di sana juga batas-batas kabupaten tuh diperiksa secara ketat. Luar biasa sulitnya itu karena orang ngantri ya kan, suratnya dibacain satu-satu sama petugas gitu. Nah, enggak berapa lama saya di Sumbawa itu, saya kemudian mau ke Lombok ya karena nyeberang pulau lagi, rapid test lagi gitu. Dan dari situ saya mau nyeberang ke Jakarta ya kan, karena saya menetap di Lombok, rapid test lagi, darah diambil lagi gitu. Ya kira-kira harga sama 600 sampai 700. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, beban ekonomi dari melakukan perjalanan itu luar biasa, dan itu menyebabkan ekonomi ini jadi mati. Orang yang skala ekonominya itu pas-pasan, UKM ke bawah ya nggak bisa lagi berekonomi antar pulau. Ya kan, bahkan mungkin antar daerah juga dipersulit. Nah, ini yang menyebabkan kemudian pukulan kepada ekonomi kecil ini dahsyat. Berbeda dengan kalau orang kaya, ekonomi yang kuat, mereka bahkan bisa menghindari semua itu dengan menyewa private jet. Jadi dia nggak perlu tes-tes kayak begitu gitu. Nah, ini udah nyampe rumah nih, saya mau masuk ke ruang kerja. Bisa dilanjutkan, tapi ini udah mulai terang kan? Ini dia nih. Siap. Oke, iya. Udah siap di situ? Sekarang lebih terang nih Bang. Nah. Iya. Pakai ini. Ada yang lain Bang. Ini.
Sudah connect soalnya. Oke. Ya udah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi ya itulah yang saya protes karena menurut saya itu membebani perekonomian masyarakat. Jadi sebaiknya apa namanya pemerintah menggunakan uang yang apa namanya pemerintah menggunakan uang yang begitu besar, ya kan? Ada ratusan triliun dianggarkan untuk apa namanya subsidi gitu ya. Harusnya dana subsidi itu dipakai untuk memberikan subsidi kepada usaha kecil supaya mereka itu tidak terbebani oleh biaya-biaya yang ditimbulkan oleh adanya apa namanya industri tes ini yang diwajibkan apabila kita melampaui perbatasan pulau atau daerah gitu. Itu yang saya usulkan supaya kasihan rakyat kan, terutama teman-teman pengusaha-pengusaha kecil. Gitu Mas. Halo Bang. Ya, terus. Di baru-baru ini media Australia menganggap bahwa Indonesia bisa jadi hotspotnya COVID-19. Menurut Abang gimana tuh? Lanjut. Ya. Gimana tadi? Salah satu media di Australia memberitakan bahwa Indonesia bisa jadi punya kemungkinan merupakan hotspotnya atau sentralnya COVID-19. Menurut Abang bagaimana tuh Bang? Tuduhan itu sebenarnya beralasan ya, karena apa namanya mereka melihat kita tidak memiliki semacam sistematika di dalam penanganan COVID ini, sehingga nampak sekali bagi mereka bahwa yang kita lakukan itu semacam apa ya tindakan yang tidak terencana gitu. Iya. Kan dari awal mereka membaca bahwa Indonesia rada-rada meremehkan, ya kan? Ya Menteri Kesehatannya meremehkan dan sebagainya. Sistematikanya tidak nampak, jadi nampak sebagai sebuah kepanikan gitu. Tiba masa, tiba akal gitu. Ya terbukti dengan banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi sendiri. Dan kemudian kita nggak tahu nih bahwa ya itu kayak misalnya tes gitu. Uang tes ini dipakai untuk siapa? Padahal kalau kita punya ilmu dalam menangani ini, saya sering mengatakan Indonesia itu diuntungkan oleh dua kenyataan gitu. Bahwa yang pertama adalah Indonesia itu adalah negara kepulauan gitu. Ada 17.000 pulau di dalamnya. Negara kepulauan itu tentu lebih mudah dia memblokade kemungkinan datang COVID dari luar, karena pintu dari pulau itu hanya biasanya satu penerbangan dan 2 atau 3 pelabuhan yang semuanya itu controllable. Mobilisasi dari penyakit atau COVID ini di dalam di daratan kita bisa pantau gitu. Seperti katakanlah kalau kita ambil Bali sekarang, di Bali hanya ada satu airport, ya kan? Itu pulau kecil, ya. Tapi adalah kota internasional. Jadi kalau kita menutup airport Bali, relatif kita sudah tidak punya interaksi dengan dunia lain, dengan negara lain. Lalu di Bali itu ada sekitar 2 pelabuhan utama, ya kan? Padang Bae dan Gilimanuk, gitu. Yang kedua-duanya itu juga, yang satu menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa, ya kan, di Banyuwangi. Kemudian yang satu lagi menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Lombok, ya kan, yaitu di Gilimanuk. Itu bisa dilacak itu, sehingga kemudian kita bisa mengetahui kalau kita sudah lokalisir pulaunya,
Lalu kemudian di pulau itulah kita melakukan tracing. Ya. Namanya Hmm. kecamatan, ya sekitar 8.000 kelurahan, Ya. 7 desa. Kalau saya hitung kira-kira Hmm. fasilitasi mereka dengan laboratorium PCR yang sebagian dari puskesmas ini, terutama di kota-kota besar, mereka sudah punya juga lab yang bisa dipakai untuk melacak. Atau kemudian pada saat inilah kita lakukan semacam reform di dunia pemeliharaan kesehatan warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau tadi kita kembali ke kasus Bali tadi itu, ya di Bali berbatasan dengan Lombok. Sama Ya. ini daerah wisata dua-duanya. Tapi kalau setelah mereka di lock, ya kan, kita pergi misalnya ke NTB, sama, ya kan, dia terhubung oleh 2 pelabuhan utama, ya kan, di Lembar namanya di bagian Lombok Barat, sama namanya Kayangan di Lombok Timur, dan 1 international airport di situ. Jadi relatif semua bisa kita lacak. Nah, dari desa kita main. Setelah hasil tracing keluar berbasis kepada puskesmas yang berada di tingkat kecamatan, kita bisa tahu di desa itu ada berapa orang yang terkena. Kalau desanya nggak ada, kita nutup, kita bilang hijau, bebas dia bergerak di dalam desa. Kalau kita lacak di kecamatannya yang terdiri dari beberapa desa, itu sudah bebas, kita bikin hijau. Kalau satu kecamatan udah bersih dan beberapa kecamatan lain bersih, maka kemudian kita bisa tutup atau kita bisa kembangkan bahwa itu menjadi kabupaten hijau. Yang kuning masih kita trace terus, yang merah kita trace terus sampai kita bisa jadikan dia kuning dan kemudian kita jadikan hijau. Nah, kalau berbasis kecamatan, kalau berbasis kepulauan, gampang kita lacak. Termasuk juga kalau kita berpikir tentang adanya otonomi. Sekarang kita punya otonomi sampai tingkat 3. Bahkan kalau di DKI aja itu lebih mudah. Sebab di DKI ini ada sekitar 264 puskesmas. Ya kan? Yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di DKI. Itu bisa kita pakai. Jadi kalau kita bicara COVID itu jangan bicara rumah sakit atlet Gatot Subroto, RSCM, enggak. Kita mesti bisa punya jaringan yang bisa memantau seberapa jauh sebenarnya COVID itu menyebar di seluruh penjuru Indonesia, dan kita udah punya. Kita punya negara kepulauan, kita punya pulau-pulau 17.000 yang bisa membatasi ruang gerak COVID ini. Kita juga punya otonomi daerah yang dapat diberdayakan untuk menghadapi COVID ini secara mandiri begitu. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang. Bang Fahri. Suara Bang Fahri hilang-hilang, Bang. Suara Abang hilang-hilang tadi. Ya, oke. Sebenarnya baik, Bang.
Ini pertanyaan selanjutnya nih. Saya kan termasuk sebagai generasi milenial lah, yoi, milenial senior. Dan Kalau abang milenial senior ya dibilang milenior berarti. milenial, 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 Ya, bang. Dan abang, halo bang. ya terus lanjut. Dan halo ya, belakangan abang aktif sekali kan sebagai seorang politisi ini, aktif banget di media sosial, termasuk di YouTube. Bahkan subscriber abang ada 118.000 follower. Terus bagaimana abang memandang media sosial itu? Ya, media sosial ini adalah fenomena baru dalam sejarah manusia untuk mencapai kebebasannya, ya, karena manusia itu selalu mengupayakan bagaimana cara dia bebas. Nah, sementara kalau kita lihat dalam tradisi lama itu kan ada media massa gitu. Media massa yang karena teknologi dan cara kita memproduksinya mendatangkan biaya yang cukup mahal, maka sering media massa itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya, gitu. Ya, kita nyetak koran kan nggak bisa 1-2 lembar, itu memerlukan pabrik percetakan. Kita menyelenggarakan radio, misalnya kita perlu mendirikan pemancar, itu harganya miliaran. Kita menyiapkan TV juga, kita perlu membeli alat-alat, ya kan, yang mahal sekali, miliaran lagi itu, puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian tidak semua orang bisa mengelola media. Sehingga sering muncul kritik pada waktu itu yang sering disebut oleh orang, freedom of the press is not the freedom of the owner of the press. Jadi kebebasan media itu bukan kebebasan pemilik media, ya. Tapi faktanya begitu, freedom of the press is the freedom of the owner of the press. Jadi kebebasan media itu adalah kebebasan pemilik media. Makanya mereka bisa setting-setting. Dulu pada saat yang memilikinya itu pemerintah, ya pemerintah yang mengatur medianya, dia yang mengatur propagandanya. Mana berita yang bisa dikeluarkan, mana yang tidak bisa dikeluarkan. Sehingga orang itu sering merasa terhimpit, ya. Di saat-saat koran dan TV juga demikian. Kita tahu itu redaktur-redaktur media itu punya pilihan yang kadang-kadang pilihan itu tidak menguntungkan pihak lain begitu. Nah, sekarang ini akhirnya umat manusia menemukan semacam teknologi yang memungkinkan setiap orang itu menjadi narasumber media. Setiap orang itu membroadcast apapun yang dia mau. Jadi apa kata orang itu, freedom at your fingertips gitu. Kebebasan itu ada di ujung jari kita gitu. Nah, itulah sebenarnya satu capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh umat manusia, sehingga sekarang ini memang kebebasan itu kita miliki sendiri di ujung jari kita. Nah, dengan kebebasan yang besar seperti itu, terjadilah pergeseran dari mass media kepada social media, maka itu introspeksi bagi keduanya. Industri media sekarang ini harus berintrospeksi secara besar-besaran, supaya apa yang dia siarkan itu, ya, adalah fakta dan kenyataan. Ya, sebab kalau tidak, dia akan dikeroyok oleh kebebasan media sosial yang jauh lebih aktual kadang-kadang memberitakan satu peristiwa. Jika ada demo di satu tempat, orang-orang di situ sudah puluhan atau ratusan orang sudah online, ya kan, di YouTube, di Instagram dan lain-lain. Wartawannya baru meluncur dari kantornya, ya kayak gitu-gitu, ya. Jadi inilah era baru di mana kita harus menggunakan kebebasan ini sebagai sebuah anugerah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengkhawatirkan adanya kebebasan di
ujung jari kita. Kalau ada orang yang mengkhawatirkan kebebasan, yaitu orang yang memang di dalam mentalitasnya itu ada mentalitas terjajah, ya. Dia tidak mau bebas, ya. Tapi kalau orang yang mengkhawatirkan nanti kalau ada sosial media, ada hoax dan sebagainya, loh itulah tanggung jawab kita untuk menjadi dewasa. Sebab kalau kita ini tidak kunjung dewasa, kita selalu berasumsi bahwa kita ini harus diatur orang lain. Dulu juga pada zaman penjajahan, banyak orang yang beranggapan kita ini nggak bisa merdeka, nanti kacau, nanti suku-suku berantem, nanti berbeda latar akan berantem. Ya udah biar aja lah penjajah ini yang ngatur kita kerja aja. Ada yang berpikir seperti itu. Ya, sama, begitu Orde Lama, begitu. Ya, pemimpin kita nggak bisa diganti. Begitu Orde Baru juga demikian. Jadi selama kita ini tidak dewasa, kita selalu menganggap bahwa kita tidak memerlukan kebebasan dan orang lainlah yang harus mengatur kita. Nah, inilah berbahayanya. Sekarang ini ketika ada kebebasan di ujung jari kita, mari kita gunakan ini untuk mendewasakan secara akseleratif bangsa kita dan diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kebebasan dan sosial media yang ada. Negara juga demikian, jangan dia cemas. Kebebasan rakyat adalah anugerah yang mengakselerasi, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya itu menjadi tugas negara. Tapi sekarang ini karena teknologi, kita jadi cepat cerdas. Ya bayangkan aja nih sekarang, kita lagi berdiskusi. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang nonton. Karena channel saya juga saya buka. Kita sekarang bisa berdiskusi, mendengar pikiran-pikiran, itu mempercepat akselerasi kecerdasan dan kematangan berpikir kita. Inilah yang harus diambil manfaatnya. Negara jangan takut dengan kebebasan. Negara harus memfasilitasi kebebasan supaya terjadi diskurs antara rakyat, dan perdebatan ini saripatinya harus diambil oleh negara untuk kepentingan membesarkan negara itu dan mempercepat negara dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik, ya, bagi kepentingan kita semua, bagi kepentingan bersama. Saya kira itu mungkin ininya, poinnya. Bang, Abang pernah dibilang di YouTube channel ya tentang Bintang Emon tentunya. Abang pernah bilang bahwa orang semacam Bintang Emon itu mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap negara ini dan seharusnya diperbanyak. Bukan malah dibungkam apalagi difitnah. Itu statement Abang pas di YouTube. Bagaimana Abang melihat fitnah dan juga hoax yang menimpa Bintang Emon dari kacamata Abang? Ya, itu pertama-tama fenomena saling serang di sosial media itu adalah satu keniscayaan, ya. Sebab tidak bisa juga kalau seseorang berpendapat lalu orang lain harus setuju. Tidak bisa juga begitu. Ya, makanya jangan kekanak-kanakan kalau mau tampil di sosial media, mau tampil di ruang publik. Sering saya bilang dari dulu, kalau mau jadi politisi, orang yang siap untuk mempertarungkan pikiran-pikirannya di ruangan publik dan juga siap mengambil siap dimaki-maki, dicemooh, dicela, bahkan mungkin dijatuhkan gara-gara pikiran dan sikap kita itu sendiri gitu. Karena tidak ada pilihan, kita tidak mungkin tidak mungkin menginginkan agar kalau kita berpendapat semua orang lalu setuju, tidak begitu. Nabi saja yang datang membawa wahyu dilempari kotoran, dikejar-kejar orang, diajak perang malah. Itu tidak ada masalah soal itu. Jadi kebebasan itu berkonsekuensi kedua belah pihak. Nah, tapi negara jangan mengambil pihak. Negara jangan berpihak. Kalau ada diskurs di tengah masyarakat, negara tidak boleh kemudian cenderung kepada salah satunya. Apalagi kalau kemudian negara terlibat melakukan kriminalisasi terhadap salah satunya. Si A karena sependapat dengan negara, melaporkan si B yang tidak sependapat dengan negara, itu prosesnya cepat. Sementara si B yang tidak sependapat dengan negara melaporkan si A,
yang sependapat dengan negara tidak diproses. Ini namanya negara yang berpihak. Negara seperti ini adalah negara yang menghancurkan tradisi berpikir kita dan tradisi kita dalam membangun kedewasaan bersama. Tidak boleh dibiarkan. Sekali lagi, negara tidak boleh berpihak, ya kan? Dan ini yang menyebabkan negara berlaku tidak adil kepada warga negara. Padahal negara sebagai penegak hukum, menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Jadi negara harus berlaku sama di hadapan warga negara, dan kalau ada warga negara yang bertanding, negara selama itu adalah pertandingan ide, negara harus mengambil manfaat dari perbedaan pendapat yang muncul sehingga negara bisa mengambil saripati terbaik dari pikiran-pikiran itu. Bukan kemudian mematikan karena ada kelompok yang menyerang dan mengkritik negara. Itu negara kekanak-kanakan namanya. Pemerintahnya pemerintah kekanak-kanakan. Ya, tidak mengambil manfaat dari perdebatan ini, padahal harusnya ini gratis. Perdebatan yang harus diambil manfaatnya oleh negara untuk kepentingan bersama. Begitu cara berpikirnya harusnya. Iya, Bang. Seru sekali ya ngobrol dengan Bang Fahri ini. Banyak ide-ide dan gagasan-gagasan baru, pemahaman-pemahaman baru. Bang, ngomong-ngomong nih, kami yang di Banten pada tanggal 9 Desember nanti akan ikut berpartisipasi dalam pilkada. Menurut Abang butuh nggak sih sebenarnya kita kepemimpinan daerah, dan bagaimana peran Partai Gelora untuk bisa berpartisipasi dalam event akbar ini? Ya, kepemimpinan itu adalah salah satu pilar paling penting dari satu masyarakat. Ya, karena kepemimpinan adalah sampai kapanpun dia akan selalu relevan, ya. Untuk hadir, ya, menemani masyarakat melanjutkan kafilah perjalanannya menuju masa depan. Dan oleh sebab itu, sebagai sebuah negara demokrasi, kita telah mengambil keputusan dan kesepakatan untuk menjadikan pergantian kepemimpinan secara rutin sebagai bagian daripada proses pematangan demokrasi kita. Karena itulah kita harus mau terlibat, ya. Di Indonesia ini menarik sekali karena demokrasi kita bertingkat-tingkat, ya. Kita tidak saja melakukan pemilihan presiden secara langsung, tapi juga melakukan pemilihan gubernur secara langsung, bupati dan wali kota secara langsung, kepala desa secara langsung, termasuk juga ketua RT RW secara langsung, ya. Sehingga kematangan itu kita betul-betul rancang dan desain dari bawah, gitu. Kepala desa yang punya anak buah RT RW itu tidak bisa semena-mena kepada RT RW, sebab RT RW juga punya komunitas, ya. RT RW itu kira-kira mengelola 20 sampai 30 kepala keluarga, ya. Lalu kemudian desa itu mengelola sekitar 200 atau sampai 300-an kepala keluarga, dan seterusnya di atasnya begitu. Nah, ini adalah pewarisan berjenjang. Ya, pematangan demokrasi adalah dengan membiasakan kita memilih sendiri pemimpin yang kita punya, dan pemimpin itu kemudian bertanggung jawab kepada yang memilihnya, ya kan? Kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua bertanggung jawab, ya, kepada rakyat atau kepada yang memilih kalian. Jadi rakyat itu artinya yang memilih. Nah, karena itulah kemudian muncul tanggung jawab, ya. Saya bahkan kalau dalam pikiran saya ingin mengakselerasi pertanggungjawaban di tingkat bawah. Misalnya di Indonesia sekarang ini belum sepenuhnya tanggung jawab turun ke bawah. Kenapa? Karena pemerintah pusat masih doyan ngumpulin uang dari seluruh
daerah, dari kampung-kampung, dari desa-desa dikumpulin ke pemerintah pusat. Sampai-sampai perusahaan yang bergerak di tingkat daerah-daerah di bawah aja uangnya dipungut ke Jakarta gitu loh. Sehingga kayak kepala desa itu seperti tidak punya sumber pemasukan. Kalau satu pimpinan daerah seperti kepala desa tidak dibiasakan untuk memungut dari rakyatnya, maka ketika dia berbuat sesuatu, rakyat tuh nggak bisa nagih dia secara radikal, secara mendalam. Kenapa? Karena pada dasarnya itu rakyat nggak bayar pajak kepada desa. Tapi kalau coba rakyat itu bayar pajak kepada desa, tentu kalau ada apa-apa dengan desa, rakyat bisa menuntut desa. Ini enggak, ya kan? Desa dibiayai dari pusat, kabupaten dan provinsi pendapatan daerahnya sedikit sekali. Ya, umumnya mereka mendapatkan dari pusat yang namanya dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sehingga kayak bupati, gubernur itu dia sering menjadi tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya karena mayoritas uangnya itu berasal dari pemerintah pusat, berasal dari APBN. Sebenarnya ini tidak sehat bagi pertanggungjawaban kepada rakyat. Harusnya pemimpin itu dibayar oleh rakyatnya dari bawah, dan karena itu kalau dia tidak delivery, rakyat yang paling bawah bisa nagih dia. Ya seperti kepala desa, ya kan? Ya kalau kepala desa saya masih oke karena kepala desa itu masih ngontrol jumlah rakyatnya, ya 200 sampai 300 kepala keluarga. RT RW juga demikian. Tapi kalau udah jadi bupati, dia ngontrol penduduk misalnya 2 juta, dia udah nggak kenal siapa-siapa tuh, bahkan tetangganya dia nggak kenal. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Makanya saya sering mengatakan, presiden sebenarnya nggak punya rakyat. Yang punya rakyat itu kepala desa. Itu yang saya sering katakan gitu. Oh, begitu, Bang. Bang, Abang pernah bilang kalau partai politik itu bukan mesin kekuasaan, melainkan ide. Nah, sebagai salah seorang dari inisiator Partai Gelora, kenapa Abang dan kawan-kawan nekat mendirikan partai baru dan apa sebenarnya tujuannya, Bang? Ya, lebih jauh nanti sebentar, saya ingin memperlihatkan di antara pikiran saya yang saya tulis dalam buku terakhir yang saya tulis ketika saya selesai di masa jabatan saya di DPR. Ini adalah buku tentang kritik saya kepada partai politik gitu. Ya. Itulah sebabnya saya juga ikut mendirikan partai politik. Ya, problem partai politik kita sekarang itu yang saya sering katakan itu, dia menjelma menjadi power machine, ya. Dia tidak menjadi mesin pemikiran, dia tidak menjadi pusat-pusat kaum intelektual, tapi orang-orang yang ingin berkuasa. Ya, makanya di sini subjudulnya adalah Kronik Daulat Rakyat dan Daulat Partai Politik. Gitu. Seharusnya partai politik itu adalah armada pikiran. Jadi dialah yang menawarkan ide dan gagasan tentang bagaimana cara kita mengelola negara. Dan oleh sebab itu kemudian dia menginfiltrasi masyarakat dan juga negara secara umum tentang bagaimana cara kita mengelola pemerintahan dan kekuasaan. Nah, tetapi sejak partai politik kemudian tidak mau lagi menjadi produsen ide, coba kita lihatlah, mohon maaf ya, dengan segala maaf, lihat para ketua umumnya kan, itu kan rata-rata terdiri dari orang yang tidak suka ngomong. Berapa ketua umum partai yang punya akun Twitter dan menulis? Berapa ketua umum partai yang punya channel YouTube dan berdiskusi rutin dengan orang? Yang men-sharing pikiran-pikirannya, itu nggak ada. Itulah sebabnya berapa dari ketua umum partai yang menulis buku atau berceramah ilmiah, lalu dengan buku-bukunya itu kemudian dia melakukan diskurs tentang kenegaraan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang otonomi daerah, tentang negara maritim, tentang konsepsi negara kesatuan, tentang konsepsi Indonesia di masa depan, tentang geopolitik, tentang kekuatan Indonesia di dalam pertarungan negara-negara besar.
itu tidak ada gitu loh. Tapi apa yang kemudian digandrungi oleh para pimpinan partai politik? Ya kekuasaan. Kegemarannya adalah apa namanya, merintah si ini, merintah si itu. Kegemarannya adalah melakukan power deal, ya. Apalagi pada zaman-zaman pilkada kayak begini kan. Ya. Ini lagi power deal nih. Saya punya sekian tiket, ya kan. Saya nggak peduli, ya kan. Yang penting si ini yang naik gitu. Ya kalau si ini harganya sekian. Nah inilah yang saya sebut sebagai mesin kekuasaan. Jadi pikiran tak nampak lagi, tapi kekuasaanlah yang nampak. Nah itulah sebabnya kemudian saya dalam buku ini saya kritik. Bagaimana seseorang yang dipilih oleh rakyat, dan hanya karena dia dipilih oleh rakyat itulah dia bisa menjadi pejabat publik. Sebab orang menjadi pejabat publik bukan karena partai politik. Partai politik mencalonkan sebagai prasyarat pencalonan. Tapi yang membuat dia menjadi pejabat publik adalah rakyat. Sebab ada juga orang yang dicalonkan tidak jadi pejabat karena rakyat tidak pilih. Jadi kita ini menjadi pejabat publik karena dipilih rakyat. Nah karena kita dipilih rakyat, maka mandat yang kita bawa dalam tugas kita adalah mandat rakyat. Lah ini enggak diganti oleh mandat partai politik. Dan mandat partai politik disimplifikasi dengan mandat ketua umum. Itulah sebabnya kalau ini ada kamar legislatif, ada kamar eksekutif, yang dalam sistem pemerintahan kita, ini disebut dengan presidensialisme, ini disebut dengan kongresionalisme. Ketika kita dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR, ya kan, disebut sebagai wakil rakyat, tapi ketua umum kita mengirim satu orang menjadi anggota kabinet, seluruh anggota DPR-nya disuruh tutup mulut, nggak boleh ngomong ngeritik pemerintah. Kenapa? Karena kita sudah diterima dalam koalisi pemerintah. Ini kekeliruan berpikir yang fatal sekali, yang menyebabkan partai politik kemudian menjadi tidak relevan, karena segitu banyak orang akhirnya disuruh diam, tidak boleh berbicara, mengkritik kabinet, karena di dalam kabinet itu banyak orang-orang kita yang jadi menteri. Nah, saya kira inilah koreksi-koreksi yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Sebab kalau kita kemudian membiarkan partai politik berlaku seperti ini, lalu membungkam kongresionalisme, cabang kekuasaan legislatif yang ditugaskan oleh rakyat untuk menjadi oposisi kepada pemerintah pada semua tingkatan, lalu mereka kemudian disuruh diam, maka ini berbahaya sekali bagi perjalanan demokrasi kita akan pincang dan bisa saja tercipta ledakan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kritik yang harusnya dibangun oleh lembaga-lembaga legislatif kita gitu. Saya kira itu, Mas. Siap, Bang Fahri. Bang, menjelang 1 jam, ini ada sebuah pertanyaan, mungkin terakhir kali ya. Bagaimana Abang melihat masa depan perpolitikan di Indonesia? Pertama, sikap dasar kita harus optimis, karena kita tidak punya waktu untuk pesimis. Ya, pemimpin adalah orang yang selalu bisa mencari cara untuk meyakinkan dirinya untuk optimis dan kemudian meyakinkan orang lain untuk optimis. Perjalanan kita sudah jauh, ya. Kalau ada kekeliruan, kita harus percaya bahwa kita adalah bagian yang datang untuk mengoreksi kekeliruan yang ada. Dan itulah kenapa kita hadir hari ini, karena kekeliruan dalam politik tetap harus kita koreksi. Kita tidak mungkin mengkoreksi politik dengan revolusi, ya, dalam pengertian revolusi sosial, ya, ajak orang demonstrasi di jalan, bakar kantor pemerintah dan seterusnya, itu tidak boleh lagi kita lakukan, ya. Meskipun kita melihat di negara yang demokrasinya matang seperti Amerika pun, orang masih bisa nyala, orang masih bisa marah. Itulah perlunya hati-hati pemimpin. Jangan sepihak, jangan selalu sok benar. Jangan selalu menganggap apa yang datang dari kritikus, dari rakyat itu salah mulu. Selalu menganggap dirinya yang benar, rakyat itu nggak benar, rakyat nggak tahu apa-apa. Harusnya rakyat dukung kita udah capek kerja siang malam,
rakyat jangan kritik dong, ya kan? Orang dibungkam, orang dianggap salah terus, ya kan? Nah ini nggak boleh, sebab negara matang demokrasinya seperti Amerika pun masih bisa bakar-bakar. Hampir 40 kota di Amerika terbakar, penjarahan di mana-mana. Ya, alhamdulillah kita nggak ada. Tapi kita nggak boleh melakukan itu sebagai metode pergantian kekuasaan. Kita juga tidak boleh melakukan pergantian kekuasaan melalui kudeta. Mengusulkan kepada militer supaya mengkudeta presiden lalu kemudian diganti. Tidak boleh. Kita hanya boleh mengganti pemerintahan secara damai. Dan satu-satunya cara mengganti kekuasaan politik secara damai adalah partai politik. Itu sebabnya saya dan teman-teman dengan Pak Anies, dengan Pak Mahfud, dengan Pak Irel dan lain-lain ini, dan teman-teman di seluruh Indonesia sekarang, alhamdulillah kita sudah berada di 34 provinsi dan hampir 100% kabupaten kota, ya di atas 70% kecamatan, dan seterusnya kita sedang berkembang ke desa. Kita menyiapkan ini sebagai metode pergantian kekuasaan yang damai. Minta mandat kepada rakyat. Kalau rakyat memilih kita, kita akan jadi pemimpin. Kalau rakyat tidak pilih kita, ya sabar, berjuang terus meyakinkan rakyat bahwa kita akan berjuang untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara kita itu. Itulah pikiran di balik kita berjuang secara politik. Sebab kita tidak punya pilihan lain. Ada tentu teman kita yang pengen, oh saya ngeritiknya pakai sosial media aja. Ya silakan. Ada juga yang mengatakan, saya akan mengkritik melalui media massa saja. Silakan. Tapi itu kan tidak mungkin mengganti kekuasaan. Sebab kata-kata di sosial media dan sebagainya adalah kata-kata untuk meluruskan, ya, dengan kata-kata. Tapi ada cara meluruskannya itu dengan tangan kita, yaitu dengan pengambilan keputusan, dan itulah jalan politik yang sebenarnya. Saya kira waktu kita ternyata sudah habis, Bang. Baik. Waktu kita sudah habis. Ya. Iya, ini para netizen pengen bertanya sebenarnya, tapi biasanya kan kalau dari Instagram ini dibatasi untuk 1 jam. Ya, karena rindu tidak boleh dibayar tuntas, dia harus dicicil, ya. Jadi biar kita tunda sampai nanti ada kesempatan kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih spesifik. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir lagi dan kita bisa berbincang, mungkin lebih banyak wajah yang tampil di layar, tidak apa-apa. Amin, amin, amin. Bang Fahri, terima kasih udah mau sempat ngobrol santai bareng teman-teman dari Gelora Banten. Ada yang mau disampaikan, Bang, sebelum kita tutup? Iya, ini adalah hari-hari penting, ya, hari-hari yang menentukan, tahun-tahun yang menguras tenaga dan pikiran kita, tahun-tahun di mana kita harus lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Oleh sebab itu, persiapkan diri, matangkan jiwa kita, jaga kesehatan fisik kita, ya, jaga jarak, pakai protokol kesehatan. Kita harus hidup lebih bersih dari sebelum-sebelumnya, lebih sehat dari sebelum-sebelumnya, sehat pikiran kita, sehat fisik kita, sehat jiwa kita, sehingga kita bisa menyongsong masa depan dan kita menjadi pionir, ya, menjadi yang menemani masyarakat kita dalam hari-hari yang akan tambah sulit ini. Saya kira itulah, ya. Selamat bekerja dan selamat bertugas teman-teman. Selamat menempuh perjalanan. Jangan lupa istirahat, jangan lupa berdoa, jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, jangan merusak tubuh kita dengan makan makanan yang merusak tubuh kita. Saya kira itu. Oke, Bang Fahri, thank you udah mau ngobrol bareng. Terima kasih. Ada salam buat teman-teman dari Gelora Banten. Thank you, Bang. Sampai jumpa di pertemuan atau sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah obrolan kita dengan Bang Fahri. Nanti mudah-mudahan bisa ada sesi selanjutnya untuk bisa ngobrol dengan Bang Fahri lebih dekat. Setiap Kamis insya Allah Gelora Banten ada program ngobrol santai.
dengan tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh daerah yang ada di Provinsi Banten untuk bisa mengenal para orang-orang yang di balik Gelora itu seperti apa. Sampai jumpa minggu depan dengan tokoh-tokoh berikutnya. Saya Muhammad Mirza, mohon undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.